Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi bersama kami di podcast Haramain. Alhamdulillah pada waktu yang spesial ini kita kedatangan tamu. Beliau adalah salah satu santri dan tulab di Madrasah Salatiyah. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustaz? Sehat walafiat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Beliau ini termasuk salah satu santri dan tulab yang alumnus atau alumni pada tahun ini. Sebelumnya Ustadz, saya mengucapkan selamat atas pencapaian Ustadz, atas pencapaian Pelunggu dan teman-teman yang lain. Dengan kesabaran dan teguh hati, akhirnya bisa lulus, bisa mengenyam pendidikan di Madrasah Salatiyah, walaupun menghadapi banyak ujian dan rintangan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ustadz, bagaimana perasaan antum sudah mengenyam pendidikan di Madrasah Salatiyah? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pertama-tama saya di sini mewakili dari teman-teman angkatan yang sekarang tahun ini, yaitu angkatan ke 149. Di sini saya mewakili dari teman-teman. Alhamdulillah kita sangat bersyukur atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita kesempatan belajar, bisa mengenyam pendidikan di Makkah Al-Mukarramah, bumi yang sangat dicintai, dirindui oleh Allah dan Rasulullah tentunya. Karena termaktub dalam Al-Quran, dan Rasulullah paling cinta dari segala penjuru dunia adalah Mekah, karena beliau dilahirkan di sini. Terus alhamdulillah tentunya kita sangat bergembira, sangat bersenang dan sangat bersyukur. Tiada lain kata ucapan alhamdulillah Rabbil Alamin, yang sampai saat ini kita dari awal kita masuk Salatiyah dan bisa menamatkan pendidikan di madrasah tersebut. Alhamdulillah, mungkin berkat doa teman sekalian di rumah dan berkat doa orang tua tentunya, dan berkat support dari teman-teman, dari orang tua dan dari guru-guru kita juga. Alhamdulillah, yang di sini ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman, kepada keluarga, dan kepada orang tua tentunya, dan kepada guru-guru di rumah. Okay. Alhamdulillah Ustadz, sekarang kan ini antum sudah, atau Pelunggu ini sudah terhitung alumni Madrasah Salatiyah. Jadi di rumah itu sebagai kebanggaan keluarga, kebanggaan masyarakat. Ya, kata orang. Iya, kira-kira udah ada yang ngantri nggak ini Ustadz? Kalau masalah itu ngantri apa dulu ini? Ngantri sembako? Ngantri di imam Ustadz biasanya. Ya. Kalau itu saya kurang tahu ya. Kalau masalah jodoh, banyak Ustadz ya yang ngantri ya, bukannya nggak ada. Mudahan. Kalau masalah jodoh saya semuanya serahkan ke Allah. Ya, kita manusia hanya bisa berikhtiar. Amin. Kita hanya bisa berdoa, memilih yang terbaik. Tentunya sebagai laki-laki kita mencari istri yang baik di antara yang terbaik di antara yang baik. Jadi memilih dan memilah. Ya. Seperti itu, dan mudah-mudahan kita semua, bukan hanya saya, kepada pemirsa juga di Indonesia atau di seluruh dunia mungkin ya, mudahan kita mendapat istri yang solehah, tentunya mendapat pasangan yang solehah, dan bagi yang sudah menikah mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Amin. Yang berjuang di dalam agama, ya, tentunya bangsa dan seperti negara. Itu. Kemudian Ustadz, sebagaimana yang kita ketahui nggih, Makkah ini adalah khairu wiqa fil ard, tempat yang paling terbaik di muka bumi ini. Bagaimana perasaan dan kesannya Pelunggu ketika pertama kali menginjakkan kaki di tanah, khususnya tanah haram kota Makkah Al-Mukarramah ini? Ketika saya pertama kali menginjakkan kaki di Makkah Al-Mukarramah ini, sangat bergembira, sangat senang sekali, dan sempat meneteskan air mata ketika pertama kali melihat Ka'bah dulu. Yang awalnya dulu ya, jadi dari TV, dari gambar, dari cerita orang. Sekarang berada tepat di depan mata kepala sendiri. Alhamdulillah, sangat bersyukur masih diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tinggal di tanah suci ini. Alhamdulillah. Nah, lebih dari itu Ustaz, alhamdulillah tahadus binikmatillah nggih. Pelunggu bisa tinggal dan bisa belajar di sini ya. Kita tahu jarang orang yang bisa mendapatkan nikmat yang sangat besar nih. Kita ketahui banyak orang yang mengimpikan tempat ini Ustaz. Apa perasaan
Pelungguh tentang tentang demikian. Tanggapan Pelungguh bagaimana tentang? Tentunya kepada teman-teman yang ingin belajar ke sini, jangan berputus asa. Mesti ada jalan. Mesti ada jalan. La tayasu min rohillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Intinya kalau ada kemauan, ada tekad, pasti ada jalan. Seperti itu. Jadi yang bagi teman-teman yang sudah berikhtiar ingin melanjutkan studinya di Timur Tengah, dimanapun itu, hatta mungkin di Mekah atau di Yaman, mungkin atau di Maroko atau di mana saja, atau di Mesir mungkin, di mana saja, intinya ikhtiar satu, tanamkan pada diri sendiri itu kita belajar semata-mata karena Allah. Kita menuntut ilmu itu semata-mata karena Allah, jangan karena hal yang lain. Karena ilmu itu sangat susah, sangat sulit berkembang apabila diniatkan dengan hal-hal duniawi. Jadi memang kalau ingin menuntut ilmu harus dimurnikan hanya tentang ilmu. Jadi memang benar-benar harus difilter seperti itu, difilter. Memang saya lillahi ta'ala ana uridu talibul ilmi. Saya ingin senantiasa hanya ingin belajar lillahi ta'ala, semata-mata hanya karena Allah. Insyaallah jalan antum insyaallah suatu saat akan sukses. Amin. Insyaallah. Intinya itu untuk mengobati atau menghilangkan kebodohan. Iya benar, intinya itu. Jadi dan poinnya sebenarnya dari kita semua, dari amal ibadah kita ini, poinnya kan adalah limardhatillah, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu, kewajiban tiang di sini pribadi sekarang thalibul ilmi ya. Menuntut ilmu. Jadi yang dicari adalah mardhatillah atau ridha Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sudah berkeluarga mungkin dia mencari nafkah. Berarti di sana dia untuk Jihadnya mencari di sana. jihadnya di sana. Ya, Ya seperti itu. Dan juga teman-teman yang lain. di sini. Iya, di sini menuntut ilmu seperti itu. Jadinya Ustadz, Pelungguh di sini udah berapa tahun? Saya sekarang di sini sudah 5 tahun. Ya dulu datang tahun 2015. Berarti 2015. 2015 sampai alhamdulillah sampai saat ini, dan tahun ini bisa menamatkan pendidikan di Madrasah Sholatiyah. Alhamdulillah berkat doa dari teman-teman juga di rumah, berkat dari doa keluarga dan orang tua. Kemudian Ustadz, selama 5 tahun di Mekah ini, kita tahu jarak Indonesia dan Mekah jaraknya puluhan ribu kilo ya. Itu Ustadz nggak pernah pulang atau bagaimana? Tidak pernah. Saya selama pertama kali nginjak Mekah tidak pernah pulang. Jadi selama 5 tahun nggak pernah melihat kampung halaman? Tidak pernah sama sekali. Cuman alhamdulillah tahun kemarin orang tua sempat umroh. Jadi bareng-bareng di sini sama orang tua, sama adik-adik juga ikut umroh. Jadi selama 9 hari bareng sama orang tua. Alhamdulillah. Insya Allah itu tersampaikan ya, mengobati rasa rindu 5 tahun yang lewat. Kangen benar. Masya Allah. Alhamdulillah Pelungguh sekarang ini sudah menyelesaikan pendidikan di Madrasah Sholatiyah ya. Kami yakin sampai tahap ini tidak susah, Ustaz. Apa yang jadi motivasi antum sehingga bisa menyelesaikan selama 4 tahun studi di Madrasah Sholatiyah? Intinya adalah istiqomah. Kalau kita belajar jangan setengah-setengah. Kenapa? Kalau setengah-setengah biasanya endingnya kurang baik, kurang bagus. Tapi memang sepenuhnya kita niatkan semata-mata untuk belajar, untuk litalibil ilm, yakni semata-mata untuk mencari ilmu. Ya seperti itu. Apa ujian yang berarti untuk Pelungguh selama studi di Makkah Al-Mukarramah ini? Kalau ujian mungkin di Gomah ya. Di Gomah atau jauh dari orang tua. Kalau kangen saya biasa, soalnya dari kecil mondok, jadi ya biasa-biasa aja rasanya. Cuman ini ujian sih banyak. Tentunya setiap manusia punya ujian yang berbeda-beda. Mungkin ada ujiannya di harta mungkin. Iya benar. Ada di wanita, ada di jabatan. Tapi kalau untuk saat ini kita ujiannya adalah kita jalani aja dulu. Kita aja nggak tahu apa ujian kita ini. Tapi insya Allah diluluskan oleh Allah. Insya Allah. Berarti termasuk antum ini Ustadz, ini termasuk orang-orang yang lulus.
Karena kenapa? Mudah-mudahan. Karena kenapa? Selama 4 tahun di Madrasah Salat ya, guys. Benar. 4 tahun itu sudah kita tahu banyak sekali rintangan, mesti ada rintangan dan hambatan. Tapi alhamdulillah Pelungguh bisa menyelesaikan dengan baik selama 4 tahun ini. Nah, sekarang kan Pelungguh sudah tamat nih, Ustaz. Apakah suatu saat nanti bakal rindu suasana di Sholatiyah atau secara umumnya Makkah Mukarramah ini? Tentunya pasti akan rindu. Pasti kita istilahnya memorize ya. Iya. Jadi mengembalikan hal-hal yang telah kita alami. Jadi mungkin besok suatu saat kita udah di rumah, sudah berkeluarga, sudah punya anak, istri. Pasti teringat dengan keadaan di Mekah ketika kita belajar, ingat sama teman-teman dulu, ingat kepada masyayikh juga kepada guru-guru kita di sini. Ya intinya pasti akan menanamkan kesan setelah balik ke tanah air. Dan insya Allah ila akhiril hayat, insya Allah pasti akan selalu teringat kepada teman-teman kita di sini. Terus yang pernah kita alami kepada guru-guru kita tentunya. Demikian. Yeah. Berada di sini Ustaz, kalau kita tarik ulur sama 24 tahun yang lalu Ustaz, apakah Pelungguh sudah mengimpikan atau menginginkan tempat Makkah Mukarramah ini untuk destinasi belajar Pelungguh? Kalau 24 tahun yang lalu saya masih kecil. Oh, masih kecil. Iya. Iya. Kelamaan. Masih bercita-cita ingin. Ya sempat sih ketika kecil dulu, pasti siapa sih yang tidak ingin belajar ke Mekah kan, seperti itu. Jadi memang dari diri saya sendiri tertanam keinginan untuk belajar di Mekah itu dari sanawiyah dulu. Masih ingat. Dari masih sanawiyah ya mungkin umur 13-14 tahun. Ya sudah berkeinginan untuk termotivasi orang-orang ya para tuan guru kita terutama di Lombok yang alumni Sholatiyah, termotivasi dari beliau-beliau di sana. Hal yang terberat yang Pelungguh rasakan pertama kali ketika akan meninggalkan tanah air untuk berpisah lama dengan keluarga. Apa yang hal yang terberat? Hal yang terberat ketika meninggalkan keluarga. Hal yang terberat ketika meninggalkan keluarga. Ya, pasti rindu ya. Ya pastinya rindu, pastinya kangen. Pasti kangen. Tapi itu. Iya, tapi itu sebenarnya lebih penting kita belajar. Kalau masalah merindu siapa tidak? Karena fitrah sebagai manusia kan, pasti kita sebagai anak punya mahabbah, punya rasa kasih sayang kepada orang tua, keluarga, dan keluarga juga. Seberapa besar peran seorang ibu dalam proses perjalanan Pelungguh selama ini? Selama sampai tahapan seperti ini? Ya tentunya beliau selalu mendoakan, karena doa ibu kan seperti doain Nabi ala ummati, seperti doanya Nabi kepada tidak ada hijab, jadi langsung insyaallah qabul ala Allah, indallah insyaallah qabul. Dan kepada teman-teman juga di rumah yang mendengarkan podcast ini, kita senantiasa selalu meminta doa kepada orang tua dari segi hal apapun. Andai kata antum semuanya yang ingin belajar, yang ingin sekolah, minta kepada beliau. Karena ingat dulu Bapak Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid Al-Anfanani, beliau ketika akan sekolah pasti wajib didoakan oleh ibunya. Maka bibarkati doa ummihi, karena berkat doa ibunya beliau menjadi orang soleh, beliau menjadi orang alim, beliau dicintai oleh guru-guru beliau. Berkat apa? Berkat doa ibu. Makanya jangan remehkan doa ibu dan doa orang tua. Ya itu ya pesan dan kesannya. Karena ibu itu adalah harapan bagi kita, harapan di dunia dan di akhirat. Bukan saja harapan di dunia, kan tapi di akhirat itu kita ditentukan oleh keridhaan seorang ibu. Ya. Kemudian Ustadz, apa pesan terdalam beliau terakhir kali ketika Pelungguh bertatap muka? Lupa ingat saya. Karena apa? Karena waktu itu masih dini hari soalnya, jadi masih mata mengantuk gitu di bandara dulu. Intinya saya waktu itu terakhir ingat itu saya dipeluk sama orang tua. Masya Allah. Nak baik-baik di sana. Pasti meninikan air mata itu ya. Kalau saya kebal. Kebal. Iya, kalau saya kebal. Atau pantang untuk mengeluarkan air mata. Saya pantang untuk mengeluarkan air mata.
Karena soalnya dia terbiasa dari kecil mondok, Iya, jadi memang dari kecil terbiasa dari orang tua. Terbiasa meninggalkan Nah, apa benar. jauh dari orang Jauh tua. dari orang tua ya. Mulai dari MTS, Dari MTS terus ya sampai aliyah, kuliah. sampai kuliah sampai sekarang ya. Iya sampai sekarang. Jadi tipsnya itu untuk kita-kita ini yang mau betah mondok itu harus dibiasakan dari kecil. Dibiasakan dari kecil agar tahu Bagaimana pahit hidup mandiri. manisnya Ya. sebagai kaum santri. Iya, insyaallah. Alhamdulillah Ustadz, itu semua sudah pelungguh buktikan dengan lulus di Madrasah Sholatiyah. Dan apakah sudah Ustadz mengabari orang tua tentang pencapaian yang sangat gemilang ini Ustadz? Alhamdulillah udah, orang tua udah, keluarga udah, Insyaallah. semuanya udah tahu di rumah. Yang terpenting adalah jangan lupa minta doa kepada orang tua. Iya, apa ucapan biraan beliau ketika pertama kali dikatakan nih asnya udah lulus loh dari Sholatiyah ini. Nah, kalau itu saya kurang tahu. Karena saya itu kan biarkan aja semuanya mengalir seperti air. Ya. Karena kita juga tidak menghindari lah hal-hal yang ingin dipuji atau apa. Intinya udah tamat, alhamdulillah, mudahan kita dapat berkah. Kan seperti itu. Iya. Ya, intinya itu dah dari poin dari kita belajar itu adalah ingin mendapat berkah. Masya Allah. Dan juga tentunya untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa kita pungkiri mesti beliau itu bahagia melihat putranya yang bisa sekolah di Madrasah Sholatiyah. Nah, yang terakhir Ustadz ini pesan dan kesan. Nah, untuk ikut kita dan saya sebagai junior yang di sini, apa kesan dan pesan pelungguh untuk kita semua? Untuk pesan kepada teman-teman yang di rumah ataupun yang sedang akan ada keinginan untuk belajar ke sini, atau teman-teman juga yang berada di sini, pesan saya adalah jangan pernah menyia-nyiakan waktu, karena kita tidak mengetahui kapan umur kita akan tiba atau kapan ajal kita akan tiba. Yang masih teman-teman yang masih di Mekah atau yang masih dimanapun yang masih belajar, manfaatkan waktu belajar itu, karena kita setelah tua itu penyesalan tiada gunanya. Sekarang manfaatkan waktu. Pertama, andai kata teman yang berada di Mekah, jadi untungnya dua. Pertama, untung dapat belajar. Kedua, tinggal di Mekah. Masya Allah. Jadi ada dua keuntungan. Dan juga tentunya jangan pernah menyia-nyiakan waktu. Selama kita masih muda, masih sehat, walafiat, masih bugar, manfaatkan waktu. Dan di sini kesan Tiang adalah Tiang sangat berterima kasih kepada teman-teman di rumah, kepada keluarga, kepada yang semua mensupport dan mendoakan, dan mudah-mudahan semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dikabulkan segala hajat. Dan saya ucapkan jazakumullah khairul jaza kepada teman-teman sekalian, kepada keluarga sekalian, kepada keluarga Tiang sekalian. Ya, mungkin hanya itu yang saya bisa ucapkan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mungkin hanya ini yang dapat kita sampaikan di podcast kali ini. Jangan lupa ikuti terus podcast ini. Insya Allah ada info-info yang menarik lagi. Sekian. Jazakallah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.